Di sebuah penthouse megah di jantung ibu kota Jakarta, Anita berdiri di depan jendela kaca besar yang memamerkan gemerlap kota malam. Cahaya lampu neon dari gedung-gedung pencakar langit seolah mencerminkan kehidupan glamor yang telah ia bangun dengan keringat dan air mata selama bertahun-tahun. Di tangannya, segelas anggur merah berkilau di bawah sorotan lampu kristal chandelier yang menggantung di ruang tamu mewahnya. Namun, malam ini, wajah Anita tak memancarkan kebahagiaan. Matanya yang biasanya tajam dan penuh percaya diri kini memerah, menahan air mata yang siap tumpah. Anita, 38 tahun, adalah seorang pengusaha sukses yang nama perusahaannya, Anita Group, menjadi sorotan di dunia bisnis properti dan retail Indonesia. Dari nol, ia membangun kerajaan bisnisnya dengan kerja keras, kecerdasan, dan insting yang tak pernah meleset. 2 dekade lalu, ia hanyalah anak desa yang berjuang di Jakarta dengan mimpi besar. Kini, ia memiliki segalanya, rumah mewah, mobil sport, dan reputasi sebagai salah satu wanita paling berpengaruh di negeri ini. Tapi malam ini, di puncak kemewahannya, hatinya hancur berkeping-keping. Semuanya berawal dari sebuah pesan singkat yang tak sengaja ia lihat di ponsel suaminya, Rudy, tadi sore. Rudy, pria yang ia nikahi 15 tahun lalu, adalah sosok yang dulu ia anggap sebagai belahan jiwa. Mereka bertemu saat Anita masih merintis bisnisnya, dan Rudy, dengan pesona dan kata-kata manisnya, berhasil memenangkan hati Anita. Meski Rudy tak pernah memiliki ambisi besar seperti Anita, ia selalu mendukung, atau begitulah yang Anita pikir selama ini. Anita membiayai gaya hidup mewah Rudy, mulai dari mobil mewah hingga liburan ke Eropa, karena baginya, kebahagiaan suami adalah prioritas. Tapi pesan itu mengubah segalanya. Sayang, aku sudah gak sabar ketemu kamu malam ini. Rudy bilang kita bakal ke Bali bareng minggu depan. Keluarganya setuju. Loh, asal Anita gak tahu dulu, tulis pesan itu dari kontak bernama Lila. Anita merasa dunia berputar. Jantungan hatinya terasa seperti ditusuk pisau. Lila. Nama itu asing, tapi pesan itu begitu jelas. Suaminya, Rudy, berselingkuh. Dan yang lebih menyakitkan, keluarga Rudy, yang selama ini hidup dari kemurahan hati Anita, ternyata tahu dan mendukung pengkhianatan ini. Anita menutup mata, mengingat kembali momen-momen ketika ia dengan tulus membantu keluarga Rudy. Ia membelikan rumah untuk ibunya, membiayai pendidikan adik-adiknya, bahkan mendanai bisnis kecil ayahnya yang akhirnya bangkrut karena mismanajemen. Semua itu ia lakukan demi cinta. Tapi malam ini, cinta itu terasa seperti lelucon pahit. Anita meletakkan gelas anggur di meja kaca dan berjalan menuju sofa kulit putih di sudut ruangan. Ia duduk, menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Tapi bayangan Rudy dan Lila terus menghantuinya. Siapa Lila? Mengapa keluarga Rudy mendukungnya? Dan yang terpenting, apa yang mereka rencanakan dengan pernikahan kedua ini? Anita tahu satu hal, ia bukan wanita yang akan menangis dan menyerah. Ia adalah pejuang, dan ia akan melawan. Malam itu, setelah menenangkan diri, Anita mengambil ponselnya dan menghubungi sahabatnya, Maya, seorang pengacara terkenal yang dikenal karena ketajamannya dalam menangani kasus-kasus besar. Maya, aku butuh bantuanmu, kata Anita dengan suara tegas, meski hatinya masih perih. Aku tahu Rudy selingkuh, dan keluarganya mendukungnya. Aku mau tarik semua yang pernah aku kasih ke mereka. Semuanya. Di ujung telepon, Maya terdiam sejenak sebelum menjawab. Anita, kamu yakin? Ini bakal besar. Kita bicara soal aset, properti, dan reputasi. Tapi kalau kamu serius, aku akan bantu kamu sampai akhir. Aku serius, Maya. Mereka pikir bisa mempermainkan aku? Mereka salah orang, jawab Anita, matanya kini memancarkan api kemarahan. Aku akan buat mereka menyesal. Keesokan harinya, Anita memulai langkah pertamanya. Ia mengundang akuntannya, Pak Budi, ke penthouse-nya. Di ruang kerja pribadinya yang dipenuhi trofi dan penghargaan bisnis, Anita duduk di belakang meja kayu jati sambil mempelajari laporan keuangan. Pak Budi, pria parubaya dengan kacamata tebal, tampak serius saat menjelaskan daftar aset yang terkait dengan keluarga Rudy. Bu Anita, selama ini Anda telah mendanai 3 properti atas nama keluarga Rudy, rumah di Kemang untuk ibunya,
apartemen di Sudirman untuk adiknya, dan villa di Puncak untuk ayahnya. Belum lagi rekening bersama yang Anda isi untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Totalnya, mungkin mencapai 50 miliar rupiah, jelas Pak Budi dengan hati-hati. Anita mengangguk, wajahnya dingin. Dan bisnis ayahnya? Yang katanya, janji suci itu. Pak Budi menghela napas. Bangkrut 2 tahun lalu, Bu. Tapi Anda masih menalangi utangnya. Sekitar 5 miliar. Anita tersenyum pahit. Mereka hidup seperti raja-raja dari uangku. Tapi sekarang mereka mendukung Rudi menikahi wanita lain? Baik, Budi. Mulai besok, kita tarik semuanya. Rekening, properti, semuanya. Aku mau lihat mereka bertahan tanpa aku. Sore itu, Anita memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang Lila. Dengan bantuan seorang detektif swasta yang direkomendasikan Maya, Anita mendapatkan informasi bahwa Lila adalah seorang wanita muda berusia 25 tahun, berasal dari keluarga sederhana di pinggiran Jakarta. Ia bekerja sebagai pelayan di sebuah kafe kecil sebelum bertemu Rudi. Tapi yang membuat Anita terkejut adalah fakta bahwa Lila bukan sekadar wanita biasa. Ia manipulatif, pandai memainkan peran sebagai korban, dan memiliki bakat untuk memikat pria seperti Rudi yang lemah terhadap pujian. Anita menatap foto Lila yang dikirim detektif itu. Wanita itu cantik, dengan rambut panjang dan senyum manis yang tampak polos. Tapi di balik senyum itu, Anita tahu ada niat busuk. Kamu pikir bisa mengambil semuanya dariku, Lila? Gumam Anita pada dirinya sendiri. Kita lihat siapa yang akan tertawa terakhir. Malam itu, Rudi pulang ke penthouse dengan wajah ceria, seolah tak ada yang salah. Ia mencium pipi Anita seperti biasa dan berkata, "Sayang, aku tadi meeting sama klien baru. Kayaknya bakal besar. Nih." Anita tersenyum tipis, menyembunyikan kemarahannya. "Oh, bagus dong, Ruth. Aku senang kamu mulai serius dengan pekerjaanmu." Kata-katanya terdengar manis, tapi di dalam hatinya, Anita sudah merencanakan langkah berikutnya. Ia akan berpura-pura tak tahu apa-apa, membiarkan Rudi dan keluarganya lengah, sambil ia menyiapkan pukulan telak. Di sudut ruangan, jam besar berdentang, menandakan tengah malam. Anita menatap keluar jendela, melihat kota yang tak pernah tidur. "Ini baru permulaan," bisiknya. "Aku akan ambil kembali semua yang menjadi milikku. Dan kalian akan belajar bahwa mengkhianati Anita bukanlah pilihan yang bijak." Di kejauhan, lampu kota berkedip, seolah mendukung tekadnya yang membara. Anita tahu, perjuangan ini tidak akan mudah. Tapi ia bukan wanita yang menyerah. Ini adalah cerita tentang seorang ratu yang akan merebut kembali mahkotanya, dan ia tak akan berhenti sampai semua pengkhianat merasakan akibatnya. Hujan turun deras di luar jendela kecil kamar kos sederhana di pinggiran Jakarta, 20 tahun lalu. Anita, yang saat itu baru berusia 18 tahun, duduk di atas kasur tipis dengan buku catatan di pangkuannya. Di hadapannya, setumpuk dokumen dan kalkulator tua menjadi saksi bisu perjuangannya merintis mimpi. Cahaya lampu neon yang redup berkedip-kedip, seolah mencerminkan ketidakpastian hidupnya saat itu. Anita baru saja tiba di Jakarta dari desa kecilnya di Jawa Tengah, membawa hanya sehelai harapan dan tekad baja untuk mengubah nasibnya. Ia bukan anak orang kaya, bukan pula lulusan universitas ternama. Tapi ia punya sesuatu yang tak dimiliki banyak orang, keberanian untuk bermimpi besar. Anita mengenang masa-masa itu sambil duduk di ruang kerjanya yang kini megah, di penthouse yang sama tempat ia menghadapi kenyataan pahit tentang pengkhianatan Rudi. Matanya tertuju pada sebuah foto lama di meja kerjanya. Anita muda, tersenyum lebar dengan seragam sederhana, memegang sertifikat penghargaan dari pasar lokal atas usaha kecilnya menjual kain batik. Foto itu adalah pengingat dari mana ia berasal, dan seberapa jauh ia telah melangkah. 20 tahun lalu, Anita memulai perjuangannya dengan berjualan batik di pasar tradisional. Ia bangun sebelum fajar, menata dagangannya dengan rapi, dan tersenyum pada setiap pelanggan meski kaki dan tangannya lelah. Dengan tabungan kecil dari hasil jualannya, ia mulai membeli kain dalam jumlah besar, menegosiasikan harga dengan pedagang grosir, dan menjualnya kembali dengan margin keuntungan tipis. Ia belajar sendiri cara membuat laporan keuangan sederhana, menghitung untung rugi dengan kalkulator tua itu. Setiap rupiah yang ia simpan adalah batu bata untuk fondasi mimpinya.
Di usia 22 tahun, Anita memberanikan diri mengambil pinjaman kecil dari koperasi untuk membuka toko kain pertamanya di pasar yang lebih besar. Toko itu kecil, tak lebih dari 3x3 meter. Tapi baginya, itu adalah istana pertamanya. Ia bekerja 18 jam sehari, melayani pelanggan, mencatat pesanan, dan bahkan mengantar barang sendiri dengan motor bututnya. Pelanggan mulai berdatangan, terpikat oleh keramahan Anita dan kualitas kainnya. Dalam 3 tahun, toko kecil itu berkembang menjadi 3 cabang, dan Anita mulai memasuki bisnis properti dengan membeli sebidang tanah kecil untuk gudang. Di tengah perjuangannya, Anita bertemu Rudy. Ia masih ingat hari itu dengan jelas. Sebuah sore di pasar, ketika Rudy, dengan senyum menawan dan pakaian rapi, mendatanginya untuk membeli kain untuk ibunya. Rudy, yang saat itu bekerja sebagai sales di perusahaan kecil, tampak sederhana namun penuh pesona. Ia sering mampir ke toko Anita, membawa kopi atau sekadar mengobrol, membuat Anita merasa istimewa. "Kamu beda, Nita. Kamu punya semangat yang gak dimiliki orang lain," kata Rudy suatu hari, dan Anita, yang saat itu masih polos dan haus akan kasih sayang, jatuh cinta. Setelah menikah, Anita membawa Rudy ke dalam dunianya yang sedang berkembang. Bisnisnya kini tak lagi hanya soal kain. Anita Group telah merambah ke properti, membangun apartemen dan mal kecil di Jakarta. Anita menunjuk Rudy sebagai manajer di salah satu divisi, meski ia tahu Rudy tak punya pengalaman bisnis yang mumpuni. "Aku percaya sama kamu, Ruth. Kita bangun ini bersama," kata Anita saat itu, penuh harap. Rudy tersenyum, mencium keningnya, dan berjanji akan mendampinginya. Tapi di balik senyum itu, Anita kini tahu, ada sifat sejati Rudy yang mulai terlihat. Rudy mulai menunjukkan sifatnya yang suka bermalas-malasan. Ia sering datang terlambat ke kantor, menghabiskan waktu untuk nongkrong dengan teman-temannya, dan membelanjakan uang perusahaan untuk keperluan pribadi. Anita, yang masih dibutakan cinta, memaafkannya. Ia bahkan memberikan kartu kredit tanpa batas untuk Rudy, membiayai gaya hidup mewahnya, mobil sport, jam tangan branded, dan liburan ke luar negeri. "Ini buah dari kerja keras kita, Ruth. Nikmati aja," kata Anita, berpikir bahwa kebahagiaan Rudy adalah kebahagiaannya juga. Tak hanya Rudy, keluarga Rudy juga mulai menikmati hasil kerja keras Anita. Ibunya, Bu Ratna, sering meminta bantuan untuk kebutuhan mendesak, yang ternyata adalah untuk membeli perhiasan atau merenovasi rumah. Adik Rudy, Dika, meminta Anita membiayai kuliahnya di luar negeri, yang akhirnya tak selesai karena Dika lebih suka berpesta. Ayah Rudy, Pak Slamet, meminta modal untuk bisnis waralaba yang ia klaim akan sukses besar. Tapi dalam 2 tahun, bisnis itu bangkrut karena mismanagement. Anita, dengan hati tulus, membiayai semuanya. Ia membeli rumah mewah di Kemang untuk Bu Ratna, apartemen di Sudirman untuk Dika, dan villa di Puncak untuk Pak Slamet. Ia bahkan membuka rekening bersama untuk keluarga Rudy, yang rutin ia isi setiap bulan. "Anita, kamu malaikat bagi keluarga kami," kata Bu Ratna suatu hari, memeluk Anita dengan air mata buaya. Anita tersenyum, merasa bahwa ia telah membangun keluarga yang harmonis. Tapi kini, mengenang semua itu, Anita merasa seperti orang bodoh. Semua pengorbanannya, semua kerja kerasnya, hanya dimanfaatkan oleh orang-orang yang ia cintai. Kembali ke masa kini, Anita berdiri dari kursi kerjanya dan berjalan menuju jendela. Hujan masih turun di luar, mengingatkannya pada hari-hari sulit di kos kecilnya dulu. Tapi kini, ia bukan lagi gadis desa yang lugu. Ia adalah ratu bisnis, dan ia tahu nilai dirinya. Pengkhianatan Rudy dan keluarganya seperti tamparan yang membangunkannya dari mimpi indah yang ternyata ilusi. Anita mengambil ponselnya dan membuka aplikasi catatan. Ia mulai mencatat semua aset yang telah ia berikan kepada keluarga Rudy. Properti, rekening, investasi, dan utang yang masih ia talangi. Setiap poin yang ia tulis membuat dadanya semakin sesak, tapi juga memperkuat tekadnya. "Kalian pikir aku akan terus jadi dompet berjalan kalian?" gumamnya. "Kalian salah besar." Malam itu, Anita tidur dengan hati yang masih perih, tapi juga penuh tekad. Ia tahu perjuangan ini baru dimulai. Fondasi kekayaannya dibangun dengan keringat dan air mata, dan ia tak akan membiarkan siapapun merampasnya.
Rudy, Lila, dan keluarga Rudy akan segera tahu bahwa mereka telah memilih musuh yang salah. Anita bukan hanya wanita yang patah hati, ia adalah badai yang siap menghancurkan segala yang menghalangi jalannya. Malam itu, langit Jakarta masih kelabu, seolah mencerminkan gejolak di hati Anita. Di penthouse-nya yang megah, Anita duduk di sofa kulit putih, menatap ponsel Rudy yang ia ambil diam-diam saat suaminya tertidur pulas di kamar. Jantungan hatinya masih berdegup kencang sejak membaca pesan dari Lila, wanita yang kini menjadi duri dalam hidupnya. Tapi Anita bukan tipe yang hanya akan menangis dan meratapi nasib. Ia adalah pejuang, dan malam ini, ia akan menggali lebih dalam untuk mengungkap kebenaran yang disembunyikan Rudy dan keluarganya. Anita membuka aplikasi pesan di ponsel Rudy, menggulir dengan hati-hati, berusaha mengabaikan rasa sakit yang mencengkeram dadanya. Pesan demi pesan dari Lila terbaca, masing-masing seperti pisau yang menusuk lebih dalam. Ruth, kapan kita kasih tahu Anita? Aku nggak sabar jadi nyonya rumah di penthouse itu, tulis Lila dalam satu pesan. Di pesan lain, ia menulis, ibumu bilang Anita pasti nggak akan curiga. Dia terlalu sibuk sama bisnisnya. Kita cuma perlu sabun manis buat dia. Anita mengepalkan tangan, kemarahan membakar wajahnya. Sabun manis? Mereka pikir dia bodoh? Tapi yang membuat Anita benar-benar terkejut adalah pesan dari Ibu Rudy, Bu Ratna, dalam grup keluarga yang tidak menyertakan Anita. Rudy, pastikan Lila bahagia. Dia bisa bantu kita dapat lebih banyak dari Anita. Villa di puncak itu belum cukup. Aku mau rumah baru di Pantai Indah Kapuk. Dika juga butuh dana buat bisnis barunya. Anita menutup mata, napasnya tercekat. Keluarga yang selama ini ia anggap sebagai keluarganya sendiri ternyata merencanakan untuk memerasnya lebih jauh, menggunakan Lila sebagai umpan. Anita meletakkan ponsel itu dan berjalan menuju jendela besar di ruang tamunya. Cahaya kota Jakarta berkelip di bawah, tapi malam ini, gemerlap itu tak lagi memberinya kebanggaan. Ia merasa dikhianati, bukan hanya oleh suaminya, tapi oleh seluruh keluarga yang telah ia dukung dengan tulus. Rumah mewah di Kemang, apartemen di Sudirman, villa di Puncak, semuanya ia berikan dengan hati terbuka. Tapi sekarang, ia melihat kebenaran, mereka tak pernah menghargainya. Mereka hanya melihatnya sebagai mesin uang. Keesokan paginya, Anita memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak. Ia menghubungi detektif swasta yang direkomendasikan Maya, seorang pria bernama Pak Dedi, yang dikenal karena keahliannya mengungkap rahasia tanpa meninggalkan jejak. Pak Dedi, saya perlu tahu segalanya tentang Lila dan apa yang direncanakan keluarga Rudy. Saya juga mau bukti konkret, pesan, dokumen, apa saja, kata Anita dengan suara tegas di telepon. Tenang, Bu Anita. Saya akan gali semuanya. Beri saya 2 hari, jawab Pak Dedi dengan nada yakin. Sementara menunggu laporan dari Pak Dedi, Anita tak bisa tinggal diam. Ia pergi ke kantor pusat Anita Group, gedung megah di kawasan SCBD yang menjadi simbol kesuksesannya. Di sana, ia mengunci diri di ruang kerjanya dan mulai meneliti dokumen-dokumen lama. Ia ingin tahu seberapa dalam keterlibatan keluarga Rudy dalam bisnisnya. Saat membuka laporan keuangan, ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya mendidih. Ada transfer rutin dari rekening perusahaan ke rekening pribadi Bu Ratna, yang disamarkan sebagai biaya konsultasi. Padahal, Bu Ratna tak pernah terlibat dalam bisnis Anita. Jumlahnya, hampir 500 juta rupiah dalam setahun. Dasar parasit, gumam Anita, tangannya gemetar menahan amarah. Ia juga menemukan bahwa Rudy telah menggunakan dana perusahaan untuk membeli tiket pesawat dan memesan hotel mewah di Bali, bukan untuk urusan bisnis, tapi untuk liburan dengan Lila. Bukti-bukti ini seperti bensin yang menyulut api di hatinya. Anita tahu, ini bukan lagi sekadar pengkhianatan pribadi. Ini adalah konspirasi untuk menguras hartanya. Malam itu, Anita tak sengaja mendengar percakapan yang semakin mengukuhkan kecurigaannya. Rudy, yang sedang berada di balkon penthouse, berbicara di telepon dengan suara pelan, tapi cukup jelas untuk didengar Anita yang berdiri di balik pintu kaca. Lila, sabun manis aja dulu sama Anita. Dia nggak akan curiga. Ibu sama Dika udah setuju, kita nikah diam-diam dulu di Bali. Setelah itu, kita bagi harta Anita perlahan-lahan. Anita menutup mulutnya dengan tangan,
menahan diri agar tak berteriak. Ia mundur pelan, kembali ke ruang tamu, dan duduk di sofa, mencoba mencerna apa yang baru saja ia dengar. Nikah diam-diam? Bagi harta? Kata-kata itu berputar di kepalanya, membuatnya merasa mual. Tapi di tengah rasa sakit itu, sesuatu dalam dirinya bangkit, tekad yang lebih kuat dari sebelumnya. Mereka ingin memainkan permainan kotor? Baik, Anita akan bermain, tapi dengan aturannya sendiri. Keesokan paginya, laporan dari Pak Dedi tiba melalui email. Anita membukanya dengan tangan gemetar. Laporan itu berisi foto-foto Rudi dan Lila di sebuah kafe, berpegangan tangan, tertawa seperti pasangan yang sedang jatuh cinta. Ada juga transkrip percakapan telepon antara Lila dan Bu Ratna, di mana Bu Ratna berkata, "Kamu harus buat Rudi tetap di sisi kamu, Lila. Anita itu kaya, tapi bodoh soal hati. Kita bisa ambil semuanya kalau kamu main cantik." Ada pula bukti bahwa Dika, adik Rudi, telah memesan tiket pesawat untuk pernikahan kecil di Bali, yang dibayar dari rekening bersama yang dibiayai Anita. Anita menutup laptopnya, wajahnya dingin tapi matanya berkobar. Ia tak lagi merasa sedih, ia marah, dan kemarahannya adalah bahan bakar untuk rencana balas dendamnya. Ia menghubungi Maya, sahabatnya yang juga pengacara, dan berkata, "Maya, aku punya semua bukti yang kita butuh. Aku mau mereka kehilangan segalanya, sama seperti mereka coba lakukan padaku." Maya, di ujung telepon, tersenyum kecil mendengar nada tegas Anita. "Baik, Nita. Kita mulai dari mana? Aset, properti, atau reputasi mereka?" "Semuanya," jawab Anita. "Aku akan buat mereka menyesal pernah menganggapku lemah." Anita berdiri, berjalan menuju jendela, dan menatap kota Jakarta yang masih berkelip di bawah. Ia bukan lagi wanita yang hanya akan menangis atas pengkhianatan. Ia adalah badai yang siap menghancurkan segala yang menghalangi jalannya. Dengan bukti di tangan dan tekad di hati, Anita mulai menyusun strategi. Langkah pertamanya, mengamankan kekayaannya dan memastikan Rudi, Lila, dan keluarga mereka tak bisa lagi menyentuh Rp1 pun dari hartanya. Ini bukan lagi soal patah hati, ini soal keadilan. Langit Jakarta pagi itu cerah, tapi di dalam ruang kerja Anita di penthouse-nya, suasana terasa tegang seperti sebelum badai. Anita duduk di meja kayu jati yang dipenuhi dokumen, laporan keuangan, dan catatan yang ia buat semalaman. Matanya yang tajam menelusuri setiap baris angka, setiap nama properti, dan setiap transaksi yang pernah ia lakukan untuk keluarga Rudi. Di depannya, Maya, sahabat sekaligus pengacaranya, dan Pak Budi, akuntan setianya, duduk dengan ekspresi serius. Mereka tahu Anita bukan lagi wanita yang patah hati, ia adalah jenderal yang sedang menyusun strategi perang. "Jadi, Nita, apa langkah pertamamu?" tanya Maya, menyesap kopi hitam dari cangkir porselen. Matanya yang cerdas mengamati Anita, mencoba membaca emosi di balik wajah tenang temannya. Anita menarik napas dalam-dalam, lalu menatap Maya dan Pak Budi dengan pandangan penuh tekad. "Aku mau ambil kembali semua yang pernah aku berikan ke keluarga Rudi. Properti, rekening, investasi, semuanya. Mereka pikir bisa mempermainkan aku? Aku akan tunjukkan bahwa mereka salah memilih musuh." Pak Budi mendorong kacamatanya ke atas hidung, membuka laptopnya, dan menunjukkan spreadsheet yang telah ia siapkan. "Bu Anita, berdasarkan data yang kita miliki, total aset yang terkait dengan keluarga Rudi mencakup, rumah di Kemang atas nama Bu Ratna senilai 15 miliar, apartemen di Sudirman atas nama Dika senilai 10 miliar, villa di Puncak atas nama Pak Slamet senilai 8 miliar, dan rekening bersama yang saat ini berisi sekitar 2 miliar. Belum lagi utang bisnis Pak Slamet yang masih Anda talangi, sekitar 5 miliar. Anita mengangguk. Wajahnya dingin tapi matanya berkobar. "Dan semua itu dibeli dengan uangku. Aku yang membangun Anita Group dari nol, aku yang bekerja sampai larut malam, aku yang mengambil risiko. Mereka cuma tahu menikmati hasilnya." Maya mengetuk-ngetuk pulpen di atas meja, berpikir. Secara hukum, kita bisa merebut kembali properti-properti itu karena sebagian besar masih terdaftar atas nama perusahaan atau atas nama Anda sebagai pemberi hibah. Tapi kita harus hati-hati, Nita. Keluarga Rudi, terutama Bu Ratna, licik. Mereka bisa saja mengklaim bahwa properti itu adalah
hadiah, dan menyeret ini ke pengadilan. Biarkan mereka coba, jawab Anita dengan suara tegas. Aku punya bukti bahwa mereka merencanakan pengkhianatan ini. Pesan, transkrip, transfer bank, semuanya ada di tanganku. Aku mau mereka kehilangan segalanya, Maya. Pak Budi mengangguk, lalu menambahkan, untuk rekening bersama, kita bisa segera membekukannya. Saya juga sarankan Anda mengalihkan semua aset perusahaan ke entitas baru yang sepenuhnya di bawah kendali Anda, sehingga Rudy atau keluarganya tidak bisa mengaksesnya. Tapi ini butuh waktu, Bu. Kita harus bergerak cepat tapi diam-diam. Anita tersenyum tipis, senyum yang penuh makna. Cepat dan diam-diam. Itu caraku, Budi. Mulai hari ini, kita tarik semua dana dari rekening bersama. Aku juga mau semua properti itu diperiksa status hukumnya. Aku nggak mau ada celah untuk mereka. Maya mencatat di buku agendanya, lalu menatap Anita. Ada satu hal lagi, Nita. Rudy. Dia masih suamimu secara hukum. Jika kamu ingin memisahkan aset sepenuhnya, kita harus memikirkan kemungkinan perceraian. Tapi ini berisiko, karena dia bisa menuntut bagian dari hartamu. Anita terdiam sejenak. Kata, perceraian, seperti pisau yang menusuk hatinya. Bukan karena ia masih mencintai Rudy, tapi karena ia merasa bodoh telah mempercayainya selama ini. Aku belum siap bicara soal perceraian, Maya. Tapi aku mau dia merasakan akibatnya dulu. Aku mau dia dan keluarganya tahu bahwa tanpa aku, mereka bukan apa-apa. Sore itu, Anita mulai menjalankan rencananya. Dengan bantuan Pak Budi, ia menghubungi bank untuk membekukan rekening bersama yang selama ini digunakan keluarga Rudy. Ia juga meminta tim hukumnya untuk meninjau kontrak properti yang terkait dengan Bu Ratna, Dika, dan Pak Slamet. Setiap dokumen diteliti dengan cermat, mencari celah hukum yang bisa digunakan untuk mengembalikan aset-aset itu ke tangannya. Anita juga memerintahkan Pak Budi untuk mengalihkan saham perusahaan ke entitas baru yang hanya atas namanya, memastikan Rudy tak lagi punya kuasa atas bisnis yang ia bangun. Di tengah kesibukannya, Anita tak bisa mengabaikan Lila. Wanita itu adalah kunci dari pengkhianatan ini, dan Anita ingin tahu lebih banyak. Ia menghubungi Pak Dedi, detektif swastanya, untuk meminta pembaruan. Bu Anita, saya menemukan sesuatu yang menarik, kata Pak Dedi di telepon. Lila ternyata punya riwayat manipulasi. Dia pernah terlibat dengan pria kaya lain sebelum Rudy, tapi hubungan itu kandas karena pria itu bangkrut. Lila pintar memainkan peran sebagai wanita polos, tapi sebenarnya dia sangat licik. Anita mengangguk, mencerna informasi itu. Teruskan pengintaian, Pak. Aku mau tahu setiap langkahnya. Jika dia dan Rudy berencana menikah di Bali, aku mau bukti konkretnya. Malam itu, Rudy pulang ke penthouse dengan wajah ceria, tak menyadari bahwa Anita telah memulai perang diam-diam. Sayang, aku tadi ketemu klien penting. Kayaknya kita bakal dapat proyek besar, katanya, mencoba mencium pipi Anita seperti biasa. Anita menghindar dengan halus, tersenyum tipis. Bagus, Ruth. Aku senang kamu mulai serius. Jawabnya, suaranya manis tapi matanya dingin. Di dalam hatinya, ia berjanji, nikmati kebohonganmu sekarang, Rudy. Karena sebentar lagi, kamu akan kehilangan segalanya. Sebelum tidur, Anita duduk di ruang kerjanya, menatap daftar aset yang telah ia petakan bersama Maya dan Pak Budi. Setiap properti, setiap rupiah, adalah bagian dari perjuangannya selama 2 dekade. Ia teringat masa-masa sulitnya di pasar, ketika ia harus berjalan kaki karena tak mampu membayar angkot, ketika ia hanya makan nasi dengan kecap demi menghemat. Semua itu ia lakukan untuk membangun hidup yang lebih baik, dan ia tak akan membiarkan siapapun merampasnya. Anita menutup buku catatannya, menatap keluar jendela ke arah kota Jakarta yang berkelip. Ini baru langkah pertama, gumamnya. Kalian akan tahu siapa Anita sebenarnya. Dengan rencana yang tersusun rapi dan tim yang mendukungnya, Anita siap melangkah ke medan perang. Pengkhianatan Rudy dan keluarganya akan dibalas dengan cara yang tak pernah mereka duga. Cahaya matahari pagi menyelinap melalui celah-celah tirai di penthouse Anita, menciptakan garis-garis emas di lantai marmer yang mengilap. Namun, suasana di dalam ruangan itu jauh dari hangat. Anita duduk di meja makan,
menyesap kopi hitam tanpa gula, matanya tajam menelusuri laporan terbaru dari Pak Budi, akuntannya. Di depannya, setumpuk dokumen hukum dan laporan bank telah disusun rapi, bukti dari langkah pertamanya dalam merebut kembali kekayaannya. Hari ini adalah hari eksekusi, hari ketika Anita mulai menarik tali kekang yang selama ini terlalu longgar ia berikan pada Rudi dan keluarganya. Anita telah bekerja semalaman bersama timnya. Dengan bantuan Maya, pengacaranya, dan Pak Budi, ia telah menyusun rencana yang rapi dan taktis. Langkah pertama adalah membekukan semua rekening bersama yang selama ini menjadi sumber kehidupan mewah keluarga Rudi. Pagi ini, Anita mendapat konfirmasi dari bank bahwa rekening bernilai 2 miliar rupiah itu kini telah dibekukan. Tidak ada lagi dana bulanan untuk Bu Ratna yang gemar berbelanja perhiasan, tidak ada lagi uang saku untuk Dika yang suka berpesta, dan tidak ada lagi talangan untuk bisnis gagal Pak Slamet. Anita tersenyum kecil, tapi senyumnya bukanlah tanda kemenangan. Itu adalah tanda perang yang baru dimulai. Bu Anita, langkah berikutnya adalah properti, kata Pak Budi melalui panggilan video, suaranya penuh kehati-hatian. Kita sudah memulai proses hukum untuk menarik kembali rumah di Kemang, apartemen di Sudirman, dan villa di Puncak. Tapi ini akan memakan waktu, karena keluarga Rudi mungkin akan melawan. Biarkan mereka melawan, Budi, jawab Anita, suaranya dingin tapi tegas. Aku punya bukti bahwa semua properti itu dibeli dengan uangku. Mereka tak punya hak atas apapun. Maya, yang ikut dalam panggilan itu, menambahkan, aku sudah menyiapkan dokumen untuk mengalihkan saham Anita Group ke entitas baru yang sepenuhnya atas namamu, Nita. Ini akan memastikan Rudi tak bisa menyentuh bisnisnya. Tapi kita harus bergerak cepat sebelum mereka curiga. Anita mengangguk, mengetuk-ngetuk jari di meja. Lakukan, Maya. Aku juga mau semua kontrak dengan klien yang melibatkan Rudi ditinjau ulang. Aku nggak mau dia punya kuasa apapun di perusahaan. Sementara timnya bekerja di belakang layar, Anita memastikan untuk tetap berpura-pura di depan Rudi. Ia tahu, jika Rudi atau keluarganya mencium gelagat, mereka bisa saja membuat langkah balasan. Jadi, pagi itu, ketika Rudi masuk ruang makan dengan wajah cerianya yang palsu, Anita menyambutnya dengan senyum manis. Pagi, sayang. Wah, kamu sudah siap meeting pagi ini? Kata Rudi, mencium pipi Anita sambil mengambil sepotong roti panggang dari meja. Aku tadi telepon klien, kayaknya proyek di Bali bakal deal minggu depan. Anita menahan diri untuk tidak memicingkan mata. Bali. Kata itu seperti belati, mengingatkannya pada rencana pernikahan diam-diam Rudi dengan Lila. Tapi ia tetap tenang, mengangguk dengan santai. Bagus, Ruth. Aku senang kamu semangat. Nanti ceritain ya, proyeknya apa? Rudi tersenyum lebar, tak menyadari bahwa Anita sedang memainkan permainan yang jauh lebih besar. Setelah Rudi pergi ke kantor, yang Anita tahu hanyalah alasan untuk bertemu Lila, Anita segera kembali ke ruang kerjanya. Ia membuka laptop dan mulai memeriksa laporan terbaru dari Pak Dedi, detektif swastanya. Ada foto baru, Rudi dan Lila di sebuah restoran mewah di Senopati, tertawa sambil memegang gelas anggur. Ada juga bukti reservasi hotel di Bali atas nama Rudi, dibayar dengan kartu kredit perusahaan yang selama ini Anita biayai. Dasar tak tahu malu, gumam Anita, tangannya mengepal. Tapi ia tak membiarkan emosi menguasainya. Ia mengalihkan perhatian ke langkah berikutnya, mengamankan bisnisnya. Anita menghubungi manajer operasional Anita Group, Ibu Sari, dan memintanya untuk menghentikan semua akses Rudi ke sistem perusahaan. Sari, pastikan Rudi nggak bisa masuk ke database atau menandatangani kontrak apapun. Katakan saja ini perintah dari atas, ujar Anita. Ibu Sari, yang setia pada Anita selama bertahun-tahun, mengangguk tanpa bertanya banyak. Baik, Bu, saya akan urus sekarang juga. Sore itu, tanda-tanda kecurigaan mulai muncul dari keluarga Rudi. Anita mendapat telepon dari Bu Ratna, Ibu Rudi, yang suaranya terdengar panik. Anita, ini kenapa rekeningku nggak bisa dipakai? Aku tadi mau beli perhiasan, katanya saldonya nggak cukup. Padahal kamu bilang selalu isi tiap bulan. Anita menarik napas dalam-dalam, menjaga suaranya tetap manis. Oh, Bu, maaf banget. Mungkin ada masalah teknis di bank. Nanti aku cek. Ya,
Ibu tenang aja. Ia menutup telepon, tersenyum sinis. Masalah teknis? Oh, ini baru permulaan, Bu Ratna. Tak lama setelah itu, Dika, adik Rudi, mengirim pesan WhatsApp. Kak Anita, kok kartu kreditku ditolak tadi? Aku lagi butuh banget buat bayar klub. Tolong dong, isi lagi. Anita tak membalas. Ia hanya menyimpan pesan itu sebagai bukti tambahan bahwa keluarga Rudi telah bergantung sepenuhnya pada kemurahan hatinya. Malam itu, Anita duduk di ruang kerjanya, menatap daftar aset yang kini mulai ia amankan. Rekening bersama sudah dibekukan, akses Rudi ke perusahaan telah diputus, dan proses hukum untuk properti sedang berjalan. Tapi Anita tahu, ini baru langkah pertama. Keluarga Rudi, terutama Bu Ratna, terkenal licik. Mereka pasti akan mencium gelagat, dan Anita harus siap menghadapi reaksi mereka. Sebelum tidur, Anita mendapat telepon dari Pak Dedi. Bu Anita, saya dapat info baru. Lila dan Rudi berencana ke Bali akhir pekan ini. Mereka sudah pesan villa untuk acara spesial. Saya juga dapat bukti bahwa Bu Ratna membantu mengatur semuanya, termasuk mengundang beberapa kerabat dekat. Anita mengangguk, wajahnya keras seperti batu. Terima kasih, Pak Dedi. Terus pantau mereka. Aku mau semua rencana mereka gagal total. Saat ia mematikan lampu ruang kerjanya, Anita menatap keluar jendela, ke arah kota Jakarta yang masih berkelip di bawah. Kalian pikir aku lemah? Gumamnya. Tunggu saja. Aku akan buat kalian merangkak meminta maaf. Dengan langkah pertamanya yang sukses, Anita merasa semakin kuat. Ini bukan lagi soal uang, ini soal harga diri. Dan Anita tak akan berhenti sampai semua pengkhianat itu merasakan akibatnya. Langit Jakarta mulai memerah saat matahari terbenam, menciptakan siluet dramatis di antara gedung-gedung pencakar langit. Di dalam ruang makan megah di penthouse Anita, suasana terasa seperti ladang ranjau yang siap meledak. Meja panjang dari kayu mahoni telah disiapkan untuk makan malam keluarga. Tapi malam ini bukanlah acara santai seperti biasanya. Anita telah mengundang keluarga Rudi, Bu Ratna, Pak Slamet, dan Dika untuk sebuah pertemuan penting. Rudi, yang masih tak menyadari badai yang mendekat, duduk di samping Anita dengan senyum lelet, berpikir ini hanyalah acara rutin. Tapi Anita tahu, malam ini akan menjadi titik balik. Anita mengenakan gaun hitam elegan, rambutnya disanggul rapi, dan matanya memancarkan aura yang dingin namun penuh kuasa. Di hadapannya, piring-piring mewah tersaji dengan hidangan yang dibuat oleh koki pribadinya, tapi tak ada yang menyentuh makanan. Bu Ratna, dengan anting berlian yang dibeli dari uang Anita, memainkan garpu di tangannya, wajahnya mulai menunjukkan tanda-tanda gelisah. Dika, dengan kaos branded yang juga dibeli Anita, sibuk mengecek ponselnya, sementara Pak Slamet, yang selalu tampak canggung di lingkungan mewah, menghela napas berat. Jadi, Nita, apa ini? Kamu bilang ada hal penting yang mau dibahas, kata Bu Ratna, suaranya manis tapi ada nada curiga yang tak bisa disembunyikan. Rekeningku masih bermasalah. Loh, aku tadi coba belanja, tapi kartunya ditolak lagi. Anita tersenyum tipis, tapi senyumnya lebih mirip singa yang siap menerkam. Ia berdiri perlahan, tangannya bertumpu pada meja, dan menatap satu persatu wajah di hadapannya. Ibu, Bapak, Dika, Rudi, katanya, suaranya tenang tapi penuh otoritas. Malam ini kita akan bicara jujur. Aku tahu segalanya. Rudi mengerutkan kening, wajahnya berubah dari santai menjadi tegang. Tahu apa, sayang? Kamu kenapa sih, kayak orang marah gitu? Tanyanya, berusaha tersenyum, tapi keringat mulai muncul di dahinya. Anita tak langsung menjawab. Ia mengambil map coklat dari samping mejanya, membukanya, dan melemparkan setumpuk foto serta transkrip percakapan ke tengah meja. Foto-foto itu menunjukkan Rudi dan Lila di restoran, di kafe, bahkan di lobi hotel mewah. Transkrip percakapan antara Bu Ratna dan Lila terpampang jelas. Dengan kata-kata seperti, kita bisa ambil lebih banyak dari Anita, dicetak tebal. Ruangan menjadi hening, hanya suara napas berat Bu Ratna yang terdengar. Ini apa, Nita? Tanya Pak Slamet, suaranya gemetar. Ia mengambil salah satu foto, matanya melebar melihat bukti yang tak terbantahkan. Anita menatap Rudi,
matanya seperti belati. Rudy, kamu pikir aku bodoh? Aku tahu rencanamu untuk menikah lagi dengan Lila di Bali. Aku tahu keluargamu mendukung rencana ini, berpikir kalian bisa memeras lebih banyak uang dariku. Tapi kalian salah besar. Bu Ratna bangkit dari kursi, wajahnya memerah. Anita, ini fitnah. Kami keluargamu. Kami nggak pernah punya niat jahat. Rudy, bilang sesuatu. Katanya, suaranya nyaris berteriak. Rudy tergagap, wajahnya pucat. Nita, ini cuma salah paham. Lila cuma teman. Aku nggak ada rencana apa-apa. Katanya, tapi suaranya pecah, dan matanya tak bisa menatap Anita langsung. Anita tertawa kecil, tapi tawanya penuh kepahitan. Teman? Teman yang kamu ajak ke Bali untuk acara spesial? Teman yang ibumu bilang bisa mengurus aku supaya kalian dapat rumah baru di PIK. Ia menoleh ke Bu Ratna, yang kini duduk kembali, wajahnya pucat. Ibu, jangan coba membohongiku lagi. Aku punya semua bukti, pesan, transkrip, bahkan reservasi villa yang kalian pikir bisa disembunyikan. Dika, yang selama ini diam, akhirnya angkat bicara, suaranya penuh kemarahan. Kak Anita, kamu nggak bisa gini. Kami keluargamu. Rumah, apartemen, semua itu kamu kasih dengan sukarela. Sekarang kamu mau tarik kembali? Dasar pelit. Anita menatap Dika dengan dingin. Sukarela? Aku memberikan semua itu karena aku pikir kalian keluargaku. Tapi ternyata, kalian cuma parasit yang hidup dari keringatku. Mulai sekarang, semua bantuan finansial berhenti. Rekening bersama sudah dibekukan. Properti yang kalian tempati, aku sedang proses untuk mengambilnya kembali. Dan Rudy, ia menoleh ke suaminya, aksesmu ke Anita Group sudah dicabut. Kamu bukan lagi bagian dari perusahaanku. Ruangan kembali hening. Bu Ratna menutup wajahnya dengan tangan, seolah ingin menyembunyikan rasa malunya. Pak Slamet menunduk, tak mampu berkata apa-apa. Dika membanting garpu ke meja, wajahnya merah padam. Tapi Rudy tampak panik. Ia bangkit, mendekati Anita, dan berusaha memegang tangannya. Nita, dengar aku dulu. Aku salah. Oke? Tapi kita bisa bicara. Aku janji, aku nggak akan ketemu Lila lagi. Kita perbaiki ini bersama, ya? Katanya, suaranya memohon. Anita menarik tangannya dengan cepat, matanya penuh jijik. Jangan sentuh aku, Rudy. Kamu pikir aku masih percaya kata-katamu? Aku sudah selesai dengan kebohonganmu. Tiba-tiba, ponsel Anita bergetar. Ia melirik layar, pesan dari Pak Dedi, detektifnya. Bu, Lila sedang di kafe dekat penthouse Anda. Dia bertemu dengan seseorang yang sepertinya pengacara. Mungkin mereka tahu Anda sedang bergerak. Anita mengerutkan kening. Lila? Sudah mulai bergerak? Wanita itu ternyata lebih cepat dari yang ia duga. Anita kembali menatap keluarga Rudy, yang kini saling pandang dengan wajah penuh ketakutan. Malam ini adalah peringatan terakhir kalian. Katanya, suaranya seperti petir di tengah hujan. Aku akan ambil kembali semua yang menjadi hakku. Dan kalian akan belajar bahwa mengkhianati Anita bukanlah permainan. Ia berbalik, meninggalkan ruang makan tanpa menoleh lagi. Di belakangnya, Bu Ratna mulai menangis, Dika berteriak Marventre, dan Rudy hanya berdiri membeku, wajahnya pucat seperti mayat. Tapi Anita tak peduli. Ia masuk ke ruang kerjanya, mengunci pintu, dan menghubungi Maya. Maya, Lila mulai bergerak. Kita harus percepat rencana. Aku nggak mau mereka punya kesempatan untuk melawan. Di luar, malam Jakarta semakin gelap, tapi di hati Anita, ada api yang semakin membara. Konfrontasi pertama telah selesai, dan ia tahu, ini hanyalah awal dari pertempuran besar. Dengan bukti di tangan dan tekad yang tak tergoyahkan, Anita siap untuk langkah berikutnya. Memastikan Rudy, Lila, dan keluarga mereka tak bisa lagi menyentuh hidupnya. Langit Jakarta malam itu kelam, seolah meramalkan badai yang akan melanda keluarga Rudy setelah konfrontasi dramatis di penthouse Anita. Di dalam ruang kerjanya, Anita duduk di kursi kulit mewah, menatap layar laptop yang menampilkan laporan terbaru dari Maya dan Pak Budi. Rekening bersama telah dibekukan,
Akses Rudy ke Anita Group telah dicabut, dan proses hukum untuk merebut kembali properti keluarga Rudy sedang berjalan. Tapi Anita tahu, keluarga Rudy bukan tipe yang akan menyerah begitu saja. Mereka licik, dan konfrontasi malam sebelumnya pasti telah membangunkan sarang lebah. Pagi itu, Anita baru saja selesai rapat dengan tim hukumnya ketika ponselnya berdering. Nama Bu Ratna muncul di layar. Anita menghela napas, menyiapkan diri untuk drama yang pasti akan menyusul. "Halo, Bu," sapa Anita dengan nada datar, sengaja menjaga suaranya tetap tenang. "Anita, apa-apaan ini?" teriak Bu Ratna di ujung telepon, suaranya nyaris memecah gendang telinga. "Kamu benar-benar membekukan rekening kami? Dika bilang kartunya nggak bisa dipakai, dan bank bilang semuanya atas perintahmu. Kamu mau buat kami miskin, ya?" Anita tersenyum tipis, tak terlihat oleh Bu Ratna. "Bu, saya cuma mengambil kembali apa yang seharusnya milik saya. Ibu tahu, semua uang itu dari kerja keras saya. Kalau Ibu merasa keberatan, kita bisa bicara di pengadilan." Bu Ratna terdiam sejenak, lalu suaranya berubah menjadi nada memohon. "Nita, nak, kami keluargamu. Kami nggak bermaksud jahat. Kalau Rudy salah, maafkan dia. Dia cuma bingung. Lila itu, dia yang memengaruhi Rudy. Kami cuma ingin yang terbaik untuk kalian berdua." Anita mengepalkan tangan, menahan amarah yang membuncah. "Jangan mainkan drama air mata sama saya, Bu. Saya tahu semua rencana Ibu, Dika, dan Rudy. Saya punya bukti Ibu mendorong Rudy untuk menikahi Lila demi memeras saya lebih banyak. Jadi, jangan coba-coba membohongi saya lagi." Tanpa menunggu jawaban, Anita menutup telepon. Ia tahu ini bukan akhir dari perlawanan keluarga Rudy. Dan benar saja, tak sampai 1 jam kemudian, Dika muncul di kantor Anita Group, memaksa masuk ke ruangannya dengan wajah merah padam. Ibu Sari, manajer operasional, berusaha menghalangi, tapi Dika mendorongnya dan masuk tanpa permen. "Kak Anita, kamu keterlaluan," teriak Dika, tangannya menunjuk-nunjuk ke arah Anita. "Kamu pikir kamu siapa? Menghentikan semua kartu kreditku? Apartemenku? Kamu nggak punya hak. Itu hadiah dari kamu." Anita berdiri dari kursinya, menatap Dika dengan tatapan yang membuat pria muda itu mundur selangkah. "Hadiah? Dika, kamu pikir apartemen seharga 10 miliar itu hadiah untuk apa? Untuk kelakuanmu yang cuma pesta dan buang-buang uang? Semua itu milikku, dan sekarang aku ambil kembali." Dika membuka mulut, tapi tak ada kata yang keluar. Ia akhirnya keluar dari ruangan dengan wajah penuh amarah, mengancam, "Kamu akan menyesal, Kak. Kami nggak akan diam." Sore itu, Anita mendapat kabar dari Pak Dedi, detektifnya, bahwa Lila telah mulai bergerak di media sosial. Wanita itu memposting cerita di Instagram, menggambarkan dirinya sebagai korban, dengan caption penuh air mata. "Ketika kamu hanya ingin dicintai, tapi dunia begitu kejam padamu. Aku cuma wanita biasa yang mencari kebahagiaan." Postingan itu dengan cepat mendapat perhatian, dan beberapa akun gosip mulai menyebarkan rumor bahwa Anita adalah istri kaya yang kejam, yang mencoba menghancurkan hubungan Rudy dan Lila. Anita membaca postingan itu di ponselnya, tangannya gemetar karena marah. Tapi ia tak panik. Ia menghubungi Maya dan berkata, "Maya, Lila mulai main kotor di media sosial. Kita perlu tangani ini sebelum jadi besar." Maya, yang sudah terbiasa dengan kasus-kasus seperti ini, menjawab dengan tenang, "Jangan khawatir, Nita. Aku sudah hubungi tim PR kami. Kita akan balas dengan fakta, bukan emosi. Aku juga sedang siapkan gugatan pencemaran nama baik terhadap Lila. Bukti yang kita punya, pesan, transkrip, dan transfer bank, akan membuat cerita, korban, dia runtuh." Anita mengangguk, merasa sedikit lega. Tapi di dalam hatinya, ia tahu perlawanan ini belum selesai. Malam itu, Rudy pulang ke penthouse dengan wajah muram, tak seperti biasanya. Ia mencoba mendekati Anita, duduk di sampingnya di sofa, dan berkata dengan suara pelan, "Nita, aku tahu aku salah. Aku nggak akan ketemu Lila lagi. Aku janji, kita bisa mulai dari awal. Tolong, jangan hancurkan keluargaku." Anita menatap Rudy, wajahnya tak menunjukkan sedikitpun belas kasihan.
Rudy, kamu pikir aku masih percaya omonganmu? Kamu dan keluargamu sudah merencanakan ini selama berbulan-bulan. Aku nggak akan berhenti sampai kalian merasakan apa yang aku rasakan. Rudy bangkit, wajahnya memerah. Kamu akan menyesal, Anita. Kamu pikir kamu bisa seenaknya ambil semuanya? Kami juga punya hak. Ia membanting pintu saat keluar, meninggalkan Anita dalam keheningan. Anita tak bergeming. Ia tahu ancaman Rudy hanyalah gertakan kosong. Dengan bantuan Maya dan tim hukumnya, ia telah mengamankan sebagian besar asetnya. Properti keluarga Rudy sedang dalam proses hukum, dan bukti-bukti pengkhianatan mereka telah disusun rapi untuk digunakan di pengadilan. Tapi Anita juga tahu, Lila adalah kartu liar dalam permainan ini. Wanita itu licik, dan postingan media sosialnya adalah bukti bahwa ia tak akan menyerah begitu saja. Anita membuka laptopnya, mengecek email dari Pak Dedi. Ada laporan baru, Lila telah bertemu dengan seorang pengacara yang dikenal suka mengambil kasus kontroversial. Mereka tampaknya sedang merencanakan sesuatu untuk melawan Anita. Mungkin dengan menuntut hak atas sebagian aset atau mencoba memutarbalikkan cerita di publik. Anita menutup laptop, menatap keluar jendela ke arah kota Jakarta yang berkelip. Kalian mau main kotor? Gumamnya. Aku lebih tahu caranya. Dengan tim hukum yang kuat dan bukti yang tak terbantahkan, Anita siap menghadapi perlawanan keluarga Rudy dan Lila. Ini bukan lagi soal patah hati, ini soal mempertahankan harga dirinya sebagai wanita yang telah membangun segalanya dari nol. Langit Jakarta pagi itu cerah, tapi di dalam ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, suasana terasa seperti medan perang. Anita duduk di kursi penggugat, mengenakan setelan blazer abu-abu yang elegan, wajahnya tenang namun penuh wibawa. Di sisinya, Maya, pengacaranya, sibuk menata dokumen-dokumen yang akan menjadi senjata utama mereka. Di sisi lain ruangan, Rudy, Bu Ratna, Pak Slamet, dan Dika duduk dengan wajah tegang, didampingi pengacara mereka yang tampak gugup. Lila, yang juga hadir, duduk di barisan belakang, wajahnya pucat di balik riasan tebal, berusaha menjaga image korban yang telah ia ciptakan di media sosial. Hari ini adalah puncak dari pertempuran yang telah Anita persiapkan selama berminggu-minggu. Setelah konfrontasi dramatis di penthouse dan perlawanan sengit dari keluarga Rudy, Anita membawa kasus ini ke pengadilan untuk merebut kembali aset-aset yang telah ia biayai untuk keluarga suaminya. Rumah di Kemang, apartemen di Sudirman, villa di Puncak, serta hak atas rekening bersama yang telah ia bekukan. Tapi lebih dari itu, Anita ingin kebenaran terungkap di depan hukum, dan di depan publik. Hakim, seorang wanita paruh baya dengan ekspresi tegas, membuka sidang. Kita akan mendengar gugatan dari Anita terhadap keluarga Rudy terkait kepemilikan aset dan tuduhan penyalahgunaan dana. Silakan penggugat memulai. Maya bangkit, suaranya jelas dan penuh percaya diri. Yang mulia, klien kami, Anita, adalah pendiri dan pemilik tunggal Anita Group, sebuah perusahaan yang ia bangun dari nol dengan kerja keras selama 2 dekade. Selama pernikahannya dengan Rudy, ia dengan tulus mendanai kehidupan keluarga suaminya, termasuk properti senilai puluhan miliar dan rekening bersama yang rutin ia isi. Namun, kami memiliki bukti bahwa keluarga Rudy, bersama dengan seorang pihak ketiga bernama Lila, merencanakan pengkhianatan untuk memeras lebih banyak harta dari klien kami. Maya meletakkan setumpuk dokumen di meja hakim, termasuk transkrip percakapan, bukti transfer bank, dan foto-foto dari Pak Dedi, detektif Anita. Ini adalah bukti bahwa keluarga Rudy mendukung rencana pernikahan kedua Rudy dengan Lila, dengan tujuan menguras aset klien kami. Properti yang mereka tempati dibeli dengan dana klien kami dan terdaftar atas nama perusahaan, bukan sebagai hadiah pribadi. Ruangan hening saat hakim meneliti dokumen-dokumen itu. Bu Ratna, yang duduk di sisi tergugat, mulai gelisah, menggenggam tangan Pak Slamet. Rudy menunduk, tak berani menatap hakim atau Anita. Dika, dengan wajah merah padam, berbisik pada pengacara mereka, tapi pengacara itu hanya menggeleng, seolah tahu posisi mereka lemah. Pengacara keluarga Rudy bangkit untuk membela. Yang mulia, klien kami mengakui bahwa Anita telah memberikan bantuan finansial, tapi semua itu adalah hadiah keluarga yang diberikan dengan sukarela. Anita tidak pernah menyatakan bahwa properti atau dana itu bersyarat. Ini adalah urusan keluarga yang seharusnya diselesaikan secara pribadi, bukan di pengadilan.
Maya tersenyum kecil, lalu bangkit lagi. Yang mulia, jika ini hanya urusan keluarga, mengapa keluarga Rudi merencanakan pernikahan kedua di belakang klien kami? Mengapa ada pesan-pesan yang jelas menunjukkan niat untuk memeras lebih banyak harta? Kami juga memiliki bukti bahwa Rudi menggunakan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi, termasuk membiayai hubungannya dengan Lila. Maya memutar rekaman audio dari transkrip yang diperoleh Pak Dedi, di mana Bu Ratna berkata kepada Lila, "Kamu harus buat Rudi tetap di sisi kamu. Anita itu kaya, tapi bodoh soal hati. Kita bisa ambil semuanya." Ruangan bergemuruh dengan bisik-bisik dari para penonton sidang. Wajah Bu Ratna memucat, sementara Lila, di barisan belakang, menunduk, berusaha menyembunyikan wajahnya. Hakim mengetuk palu, meminta ketenangan. "Saya telah meneliti bukti yang diajukan. Berdasarkan dokumen kepemilikan, properti yang dimaksud memang terdaftar atas nama Anita Group, bukan sebagai milik pribadi tergugat. Bukti komunikasi juga menunjukkan adanya niat buruk dari tergugat. Oleh karena itu, pengadilan memutuskan bahwa semua properti, rumah di Kemang, apartemen di Sudirman, dan villa di Puncak, kembali ke kepemilikan Anita Group. Rekening bersama juga dinyatakan sebagai bagian dari aset Anita." Rudi bangkit, wajahnya penuh kepanikan. "Yang mulia, ini tidak adil. Saya suami Anita. Saya punya hak atas harta ini." Hakim menatap Rudi dengan dingin. "Tuan Rudi, bukti menunjukkan Anda telah menyalahgunakan dana perusahaan dan merencanakan pengkhianatan terhadap istri Anda. Pengadilan tidak akan mempertimbangkan klaim Anda." Saat putusan diumumkan, Anita menutup mata sejenak, merasakan beban di dadanya terangkat. Ini bukan hanya soal uang, ini soal keadilan. Ia membuka mata dan menatap keluarga Rudi, yang kini duduk dengan wajah pucat dan hancur. Bu Ratna menangis, Pak Slamet menunduk dalam diam, dan Dika memukul-mukul kursi dengan frustrasi. Lila, yang tadinya berusaha memainkan peran korban, buru-buru keluar dari ruang sidang, diikuti tatapan sinis dari para penonton. Di luar pengadilan, media yang telah mencium aroma skandal ini berkumpul. Anita, dengan Maya di sisinya, memberikan pernyataan singkat. "Hari ini, kebenaran menang. Saya membangun Anita Group dengan keringat dan air mata, dan saya tidak akan membiarkan siapapun merampasnya. Ini adalah pesan untuk semua wanita, jangan biarkan siapapun menginjak harga diri kalian." Malam itu, kembali di penthouse-nya, Anita duduk di sofa, menatap kota Jakarta yang berkelip. Maya, yang ikut bersamanya, mengangkat segelas anggur. "Selamat, Nita. Ini kemenangan besar. Tapi Lila masih di luar sana, dan dia tidak akan menyerah begitu saja." Anita mengangguk, wajahnya keras. "Aku tahu, Maya. Tapi dia sudah kehilangan Rudi dan keluarganya sebagai sekutu. Bukti di pengadilan tadi juga menghancurkan reputasinya. Dia tidak punya apa-apa lagi untuk melawanku." Anita menyesap anggurnya, merasakan kepuasan yang pahit. Kemenangan di pengadilan adalah langkah besar, tapi perjuangannya belum selesai. Lila mungkin masih akan mencoba sesuatu, dan Rudi, yang kini terpojok, bisa menjadi tidak terduga. Tapi Anita siap. Dengan kekayaannya kembali di tangan dan kebenaran di sisinya, ia merasa lebih kuat dari sebelumnya. Ini adalah awal dari babak baru, babak di mana ia akan berdiri tegak sebagai wanita yang tak bisa dihentikan. Cahaya matahari pagi menyelinap melalui jendela besar kantor Anita di gedung Anita Group, menciptakan siluet lembut di dinding kaca yang menghadap kota Jakarta. Di dalam ruangan yang modern dan megah, Anita berdiri di depan papan presentasi, menjelaskan visi baru perusahaannya kepada tim eksekutifnya. Wajahnya bersinar dengan percaya diri, tak ada lagi bayang-bayang patah hati yang menghantuinya beberapa minggu lalu. Kemenangan di pengadilan telah mengembalikan semua asetnya. Rumah di Kemang, apartemen di Sudirman, villa di Puncak, dan yang lebih penting, harga dirinya. Anita kini bukan hanya pengusaha sukses, tapi juga simbol ketangguhan yang bangkit dari abu pengkhianatan. Setelah sidang yang mengguncang keluarga Rudi, hidup Anita berubah. Ia tak lagi tinggal di penthouse yang penuh kenangan pahit bersama Rudi. Ia pindah ke sebuah rumah baru di kawasan elit Menteng, sebuah simbol awal baru yang ia ciptakan untuk dirinya sendiri. Rumah itu, dengan taman kecil dan interior minimalis,
mencerminkan kedamaian yang kini ia rasakan. Setiap pagi, Anita memulai hari dengan meditasi di teras, menikmati secangkir teh hijau sambil merenungkan perjalanan hidupnya. Ia tahu, pengkhianatan Rudy dan keluarganya adalah luka, tapi luka itu telah menempanya menjadi lebih kuat. Di Anita Group, Anita meluncurkan proyek baru yang menjadi sorotan media. Anita Chares, sebuah inisiatif untuk mendukung wanita yang mengalami pengkhianatan atau kesulitan finansial akibat hubungan yang manipulatif. Ia mengalokasikan sebagian keuntungan perusahaannya untuk beasiswa, pelatihan kewirausahaan, dan konseling bagi wanita yang ingin bangkit. Di acara peluncuran Anita Chares, Anita berdiri di panggung, mengenakan gaun merah menyala yang mencuri perhatian. Sorot lampu panggung memantul di matanya yang penuh tekad saat ia berbicara kepada ratusan tamu. Saya pernah berada di posisi terendah, dikhianati oleh orang-orang yang saya pikir mencintai saya, ujar Anita, suaranya menggema di ruangan. Tapi saya belajar satu hal. Kita, sebagai wanita, punya kekuatan untuk bangkit. Anita Chares adalah bukti bahwa dari luka, kita bisa membangun sesuatu yang indah. Jangan biarkan siapapun merampas harga diri kalian. Tepuk tangan membahana, dan media sosial dipenuhi pujian untuk Anita. Akun-akun gosip yang dulu menyebarkan fitnah lila kini memuji Anita sebagai ratu yang tak tergoyahkan. Postingan Lila yang memposisikan dirinya sebagai korban telah kehilangan daya tarik, terutama setelah bukti pengkhianatannya terungkap di pengadilan. Publik kini melihat Lila apa adanya, seorang manipulator yang gagal menjatuhkan Anita. Sementara itu, keluarga Rudy jatuh ke dalam kehancuran. Tanpa dukungan finansial dari Anita, Bu Ratna terpaksa menjual perhiasannya untuk bertahan hidup. Rumah di Kemang telah kembali ke Anita Group, memaksa Bu Ratna pindah ke rumah sederhana di pinggiran kota. Dika, yang dulu hidup glamor dengan apartemen di Sudirman, kini bekerja sebagai kurir untuk membayar tagihan. Pak Slamet, yang vilanya di puncak juga disita, menghilang dari pergaulan, malu dengan reputasinya yang hancur. Dan Rudy kini hanya bayangan dari pria yang dulu menawan. Tanpa jabatan di Anita Group dan tanpa dukungan Lila, ia terpaksa tinggal bersama ibunya, hidup dari pekerjaan serabutan yang jauh dari gaya hidup mewahnya dulu. Lila, yang pernah bermimpi menjadi nyonya rumah di penthouse Anita, kini kehilangan segalanya. Setelah sidang, ia mencoba mempertahankan citra korban di media sosial, tapi publik tak lagi mempercayainya. Pengacara yang ia sewa meninggalkannya ketika mengetahui kasusnya tak punya harapan. Rumor menyebar bahwa Lila kembali ke kafe tempat ia dulu bekerja sebagai pelayan, tapi bahkan di sana, ia dijauhi karena reputasinya yang tercatut. Anita, yang memantau perkembangan ini melalui laporan Pak Dedi, hanya menggeleng pelan. Dia memilih jalannya sendiri, gumam Anita, tanpa sedikit pun rasa iba. Di sisi lain, Anita fokus membangun kembali hidupnya. Ia memperkuat Anita Group dengan meluncurkan proyek properti baru, termasuk sebuah mall ramah lingkungan yang menjadi perbincangan di kalangan investor. Ia juga mulai membuka hati untuk pertemanan baru, menghabiskan waktu dengan sahabatnya Maya dan timnya yang setia, seperti Ibu Sari dan Pak Budi. Dalam sebuah makan malam santai, Maya menggoda Anita, "Nita, kapan kamu mulai cari kebahagiaan baru? Kamu masih muda, cantik, dan kaya. Dunia menunggumu." Anita tertawa, sesuatu yang sudah lama tak ia lakukan dengan tulus. "Maya, untuk saat ini, kebahagiaanku adalah melihat Anita Group tumbuh dan membantu wanita lain berdiri tegak. Cinta? Mungkin nanti. Aku ingin belajar mencintai diriku sendiri dulu." Malam itu, Anita berdiri di balkon rumah barunya, menatap bintang-bintang yang berkelip di langit Jakarta. Ia teringat masa-masa sulitnya di pasar, ketika ia hanya punya mimpi dan tekad. Kini, setelah melalui pengkhianatan dan pertempuran, ia merasa lebih utuh dari sebelumnya. Anita bukan lagi wanita yang dulu mudah dibodohi oleh kata-kata manis. Ia adalah Phoenix yang bangkit dari abu, siap menaklukkan dunia dengan kekuatannya sendiri. Langit Jakarta malam itu dipenuhi bintang, sebuah pemandangan langka di tengah hiruk-pikuk ibu kota. Anita berdiri di taman kecil rumah barunya di Menteng, mengenakan gaun sederhana berwarna putih yang berkibar lembut ditiup angin malam. Di tangannya, ia memegang secangkir teh melati, aromanya menenangkan hati yang kini telah menemukan kedamaian. Rumah ini,
Dengan dinding-dinding hangat dan furnitur minimalis, adalah simbol kehidupan baru yang ia bangun setelah badai pengkhianatan yang nyaris menghancurkannya. Malam ini, Anita bukan lagi wanita yang terluka, ia adalah ratu yang telah merebut kembali mahkotanya, berdiri tegak dengan kebebasan dan kebahagiaan yang ia ciptakan sendiri. Hampir setahun telah berlalu sejak kemenangan gemilang Anita di pengadilan. Anita Group kini lebih kuat dari sebelumnya, dengan proyek-proyek baru yang mendominasi pasar properti dan retail. Mal ramah lingkungan yang ia luncurkan menjadi sorotan internasional, memenangkan penghargaan sebagai inovasi properti terbaik di sebuah acara bergengsi di Singapura. Tapi yang membuat Anita paling bangga adalah Anita Chares, inisiatifnya untuk memberdayakan wanita. Program ini telah membantu ratusan wanita di seluruh Indonesia, dari beasiswa untuk pendidikan hingga pelatihan kewirausahaan. Di setiap acara Anita Chares, Anita selalu hadir, berbagi ceritanya dengan penuh semangat, menginspirasi wanita lain untuk bangkit dari luka dan mengambil kendali atas hidup mereka. Kehidupan keluarga Rudi, di sisi lain, telah jatuh ke titik terendah. Bu Ratna, yang dulu hidup bergelimang kemewahan, kini tinggal di rumah sederhana di pinggiran Jakarta, berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Perhiasan dan tas-tas brandednya telah dijual untuk membayar utang. Dika, adik Rudi yang dulu sombong, kini bekerja sebagai driver ojek online, wajahnya selalu muram setiap kali mengingat kehidupan glamornya yang telah sirna. Pak Slamet menghilang dari pergaulan, malu dengan reputasinya yang hancur setelah sidang. Dan Rudi kini hidup sendirian, ditinggalkan Lila yang menghilang begitu menyadari bahwa ia tak lagi punya akses ke kekayaan Anita. Rumor terakhir yang Anita dengar adalah bahwa Rudi bekerja sebagai penjaga toko kecil, jauh dari gaya hidup mewah yang ia nikmati dulu. Lila, yang pernah bermimpi merebut posisi Anita, kini lenyap dari sorotan publik. Postingan media sosialnya yang dulu penuh drama tak lagi mendapat perhatian. Setelah sidang, ia mencoba membangun kembali citranya dengan membuat konten sebagai motivator, tapi publik tak memaafkan pengkhianatannya. Pak Dedi, detektif Anita, melaporkan bahwa Lila kembali ke kampung halamannya, bekerja di sebuah warung kecil milik keluarganya. Anita tak merasa puas dengan kehancuran Lila, ia hanya merasa lega bahwa keadilan telah berjalan dengan sendirinya. Malam itu, Anita mengadakan acara kecil di rumahnya untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-39. Tamu-tamu yang hadir adalah orang-orang yang benar-benar peduli padanya. Maya, sahabatnya yang setia, Ibu Sari, manajer operasional yang selalu mendukungnya, dan Pak Budi, akuntan yang telah menjadi pilar dalam pertempurannya. Mereka duduk di taman, di bawah lampu-lampu gantung yang menciptakan suasana hangat, sambil menikmati hidangan sederhana namun penuh makna. "Nita, aku bangga banget sama kamu," kata Maya, mengangkat segelas anggur untuk bersulang. "Dari patah hati sampai jadi inspirasi buat ribuan wanita, kamu luar biasa." Anita tersenyum, matanya berkaca-kaca, tapi kali ini bukan karena sedih. "Terima kasih, Maya. Tanpa kalian, aku nggak tahu bisa sampai di sini. Tapi tahu nggak, yang paling aku syukuri adalah aku belajar mencintai diriku sendiri." Ibu Sari menimpali, "Bu Anita, saya masih ingat dulu waktu kita cuma punya toko kecil di pasar. Sekarang lihat, kita punya mal, proyek di seluruh Indonesia, dan Anita Chares. Ini bukan cuma soal uang, tapi soal hati." Anita mengangguk, hatinya penuh. Ia teringat masa-masa sulitnya, ketika ia hanya punya mimpi dan tekad di kos-kosan kecil. Pengkhianatan Rudi dan keluarganya adalah ujian terberat dalam hidupnya. Tapi ujian itu telah mengajarkannya untuk tidak pernah lagi bergantung pada orang lain untuk kebahagiaannya. Ia kini tahu bahwa kekuatannya ada di dalam dirinya sendiri, dan itu adalah harta yang tak bisa dirampas siapapun. Saat tamu-tamu pulang, Anita berdiri sendirian di taman, menatap langit malam. Angin sejuk membelai wajahnya, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia merasa benar-benar bebas. Bebas dari rasa sakit, bebas dari pengkhianatan, bebas dari bayang-bayang masa lalu. Ia memejamkan mata, membayangkan gadis muda yang dulu berjuang di pasar dengan kalkulator tua. "Kamu berhasil, Anita," bisiknya pada diri sendiri. "Kamu sudah jadi versi terbaik dari dirimu." Di kejauhan, lampu-lampu kota Jakarta berkelip, seolah merayakan kemenangannya. Anita menarik napas dalam-dalam, lalu berbalik masuk ke rumah.
Besok adalah hari baru, penuh dengan peluang untuk membangun mimpi yang lebih besar. Tapi malam ini, ia hanya ingin menikmati kedamaian yang telah ia perjuangkan dengan begitu keras. Anita, ratu yang bangkit dari abu, kini berdiri tegak sebagai simbol kekuatan, kemandirian, dan kebahagiaan yang tak tergoyahkan.